Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Salwa Aziz Ilham dengan NIM 255019266. Di sini saya akan menjelaskan materi PKKMB hari kedua dengan tema pengenalan kurikulum dan sistem akademik di Prodi Sarjana Farmasi Unjani. Oke, slide selanjutnya tujuannya. Tujuan maba dapat mengetahui dan memahami kurikulum di PSSF FLA Unjani. Yang kedua, mengetahui tentang tahapan kegiatan akademik di PSSF FFA dan penggunaan portal student sistem terpadu untuk menunjangnya. Yang terakhir, mengetahui tentang peraturan akademik di PSSF FFA Unjani. Slide selanjutnya ada kurikulum, tahapan akademik, dan peraturan akademik. Kurikulum di program studi akademik. Tujuan utama pendidikan sarjana farmasi mempersiapkan lulusan sarjana yang dapat mengembangkan dirinya pada jenjang pendidikan profesi atau pada jenjang pendidikan akademik lanjut atau dapat bekerja di bidang kefarmasian. Selanjutnya, kompetensi utama lulusan pendidikan farmasi. Kemampuan dalam penyediaan sediaan farmasi yang aman, efektif, stabil, dan bermutu, serta kemampuan dalam pelayanan kefarmasian yang berfokus pada keamanan dan kemanjuran penggunaan obat. Lalu ada struktur kurikulum prodi Farmasi Fakultas Farmasi Unjani. Semester 1 ada 20 SKS, semester 2 20 SKS, semester 3 20 SKS, semester 4 21 SKS, semester 5 9 SKS, semester 6 20 SKS, semester 7 16 SKS, dan semester 8 10 SKS. Semuanya ada 146 SKS, bisa 3,5 tahun, 4 tahun, ataupun 6 tahun. Nah, sebaran mata kuliah 190 119 SKS teori, 19 SKS praktikum, 6 SKS tugas akhir, 1 SKS seminar, dan 1 SKS sidang. Lalu, 1 SKS mata kuliah itu sama dengan tatap muka 60 menit, kegiatan mandiri 60 menit, tatap muka 50 menit, kegiatan mandiri 60 menit, dan penugasan terstruktur 60 menit. Lalu, kalau 1 SKS mata praktikum sama dengan 170 menit. Selanjutnya, jika mengambil 21 SKS per semester, eh, 17,5 jam tatap muka, kegiatan mandiri 21 jam, penugasan terstrukturnya 21 jam. Jadi semuanya 59,5 jam per pekan atau sama dengan 8 jam per hari. Selanjutnya nilai dan kelulusan. Di sini ada nilai dari yang standar penilaian mata kuliah, praktikum, ke dan kerja praktek program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Unjani yang sudah tertera. Lalu ada IP dan IPK. Derajat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan indeks prestasi IP, dan derajat keberhasilan mahasiswa itu dalam satu tahap pendidikan dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK. Nah, IP ini adalah ukuran kemampuan mahasiswa per semester yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil kalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah yang dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil. Nah, sedangkan IPK adalah ukuran kemampuan mahasiswa selama mengikuti studi yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang sudah diambil dikalikan dengan bobot nilai masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang sudah diambil. Dan ini ada contoh perhitungan IP dan IPK. Selanjutnya, syarat kelulusan. Persyaratannya indeks prestasi kumulatifnya itu kalau 3,5 tahun itu 3,25. Kalau 4 tahun itu tepat waktu di 2,6.
65. Terus SKS yang ditempuh itu kalau 3,5 tahun ada 146 SKS. Kalau 4 tahun itu 146 juga. Nah, kalau nilai itu 3,5 tahun itu tidak ada nilai D dan tidak ada nilai E. Sedangkan kalau 4 tahun itu nilai D tidak lebih dari 14 SKS dan tidak ada nilai E. Di sini ada predikat kelulusan. Jika IPK-nya 2 sampai 2,7, itu tuh sampai predikat. Kalau 2,76 sampai 3 itu memuaskan. Kalau 3,1 atau 3,50 sangat memuaskan. Kalau lebih dari 3,5 itu pujian. Selanjutnya ada tahapan akademik. Nah, tahapan kegiatan akademik setiap semesternya itu ada pembimbingan akademik dan pembayaran, lalu ada perkuliahan, evaluasi evaluasi perkuliahan dan dosen oleh mahasiswa, lalu ujian, yang terakhir itu ada kartu hasil studi atau KHS. Di slide selanjutnya ini ada sistem terpadu, sistem informasi akademik terpadu. Ini sudah eh, tercantumkan dan diterterakan. Lalu ada portal student untuk membantu proses akademik. Biasanya dipakai juga untuk lihat jadwal atau absen. Lalu, pembimbingan akademik. Nah, definisi pembimbingan akademik adalah proses bimbingan mengenai berbagai masalah yang dihadapi mahasiswa, serta membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi, sehingga dapat membantu kelancaran selama masa pendidikan mahasiswa di Unjani. Nah, syaratnya mengikuti pembimbingan akademik atau perwalian itu yang pertama, teladan melunasi tagihan pembayaran kuliah semester sebelumnya. Lalu yang kedua, telah melakukan pembayaran BPP minimal 50%. Lalu ada alur pembimbing akademik. Yang pertama, mahasiswa bertemu dan berdiskusi dosen pembimbing akademik atau dosen wali. Lalu yang kedua, mahasiswa mengisi kartu rencana studi dengan cara memasukkan mata kuliah ke dalam keranjang. Lalu yang ketiga, mahasiswa mengisi kartu perwalian. Lalu yang terakhir, dosen PA atau dosen wali memberikan persetujuan. Selanjutnya, beban studi akademik. Jumlah SKS maksimal yang dapat diambil mahasiswa dalam satu semester itu jika IP-nya lebih besar dari 3 maka dapat melakukan KRS maksimal 24 SKS. Jika IP-nya 2,50 atau sampai 3 maka dapat melakukan KRS maksimal 21 SKS. Jika IP-nya 2 sampai 2,50 maka dapat melakukan KRS maksimal 18 SKS. Jika IP-nya kurang dari 2, maka dapat melakukan KRS maksimal 15 SKS. Di sini ada pembimbing akademik yang sudah ditampilkan. Lalu ada manual book proses KRS atau FRS online dan cara pembayarannya. Selanjutnya, pembimbingan akademik. Pembimbingan akademik atau perwalian registrasi atau wajib dilakukan mahasiswa pada eh, masa yang telah ditentukan di awal semester. Lalu, mahasiswa yang tidak melakukan perwalian dianggap sebagai mahasiswa yang tidak aktif di semester tersebut, sehingga tidak mengikuti perkuliahan. Selanjutnya, perkuliahan. 7 pertemuan tengah semester itu ujian tengah semester, 7 pertemuan akhir semester, ujian akhir semester. Ini ada manual book e-learning mahasiswa. Lanjut, ada penggunaan sistem terpadu dalam perkuliahan itu ada jadwal kuliah, daftar hadir, materi, dan tugas. Dan di sini bisa dilihat ada jadwal kuliah yang bisa dilihat di sistem terpadu. Selanjutnya, ada mengisi daftar hadir di LMS, mengisi daftar hadir di situs terpadu,
dan ujian. Nah, ujian ini persyaratan mengikuti ujian itu kehadiran itu 80%. Lalu telah melunasi biaya kuliah, sementara tersebut minimal 70% untuk UTS. Telah melunasi 100% biaya kuliah di semester tersebut untuk UAS. Saat ujian, mahasiswa wajib menaati peraturan yang diberikan di program studi S1 Farmasi dan Fakultas. Selanjutnya alur ujian. Bisa dilihat di gambarnya. Selanjutnya ada hasil studi. Keseluruhan nilai yang telah diperoleh mahasiswa pada semester berjalan diolah menjadi indeks prestasi yang dituangkan dalam kartu hasil studi atau KHS. Nah, mahasiswa dapat mengakses KHS itu melalui yang pertama itu si terpadu di portal student dan pengajuan langsung ke TU akademik prodi sarjana farmasi. Selanjutnya ada banding nilai. Banding nilai dapat dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian nilai dalam rincian nilai sehingga mempengaruhi nilai akhir. Banding nilai tidak dapat dilakukan dengan tujuan meningkatkan nilai akhir, karena prinsip banding nilai adalah perbaikan atas ketidaksesuaian nilai. Lalu ada alur banding nilai. Nah, terus selanjutnya perbaikan nilai. Mahasiswa dapat melakukan perbaikan nilai dengan cara yang pertama itu melakukan semester pendek, lalu yang kedua mengulang pada semester yang lebih rendah pada program reguler. Selanjutnya, semester pendek. Semester pendek ini diselenggarakan pada bulan Juli sampai Agustus di masa perpindahan tahun ajaran. Nah, pertemuan pada mata kuliah semester pendek itu sejumlah 12 kali termasuk UTS dan UAS. Lalu SKS yang dikontrak mahasiswa maksimal itu 9 SKS dengan persetujuan dosen wali. Yang terakhir itu nilai maksimal untuk SP adalah AB. Nilai yang dijadikan nilai akhir adalah nilai terakhir. Lalu alur semester pendek, terus ada peraturan akademik lainnya. Selanjutnya ada beberapa peraturan akademik. Yang pertama itu beban studi akademik, terus masa studi, cuti akademik, dan berhenti studi tetap. Nah, di sini ada buku wajib baca. Bisa dilihat. Mungkin sekian aja penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.